Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya. Ya. Di pembelajaran sebelumnya itu sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang materi minyak bumi. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Iya, ada. Kayaknya 2 orang ya? Iya. Siapa yang tidak hadir? Itu Muhammad Al-Amin sama Nur Afisa. Kenapa mereka, ada alasan atau ada yang tahu kenapa masalahnya? Tidak Tidak Tahu ya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Sanda, silakan mungkin teman-teman yang untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang minyak bumi ya. Kalian tahu minyak bumi itu komponennya apa saja? Yang kalian tahu tentang minyak bumi itu apa saja sih? Pernah dengar minyak tanah? Pernah. Kalau kita di rumah sebutnya minyak tanah. Iya. Tapi bahasa orang kimia menyebutnya itu sebagai dengan nama kerosin. Jadi kalau kalian baca-baca buku terus ketemu nama kerosin, itu minyak tanah. Pernah dengar bensin? Pernah. Kan semua punya, rata-rata punya kendaraan bermotor. Iya. Kendaraan bermotor itu biasanya isinya Bensin. Bensin itu juga banyak-banyak macamnya, ya kan? Iya. Kenapa bensin itu bisa banyak-banyak macamnya? Ada Petralex, ada yang premium, Petramax, terus ada lagi yang turbo. Itu kenapa harus banyak-banyak begitu jenisnya? Nah, nanti kalian bisa akan mengetahui kenapa seperti itu, kenapa bahan bensin. Terus nanti pernah dulu ibu jelaskan waktu di senyawa hidrokarbon yang di kelas 11 itu bahwa aspal itu juga termasuk senyawa hidrokarbon yang berasal dari minyak bumi. Tapi kenapa bentuknya berbeda sama minyak-minyak yang lain? Karena aspalnya padat. Nah, semua pertanyaan itu akan bisa kita jawab setelah kita mempelajari materi tentang minyak bumi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah di layar itu ada 6 ya. Itu tentang bagaimana cara proses pembuatan minyak bumi. Terus apa sih komponen minyak bumi itu? Terus bagaimana cara mengolah minyak bumi dari minyak mentah menjadi minyak-minyak yang akan kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui lebih jauh tentang minyak bumi, silakan kalian perhatikan video pembelajaran akan ibu tampilkan. Yang punya HP juga bisa buka lewat HP-nya karena sudah ibu kirim juga di grup WA kelas kalian. Suatu hidrokarbon yang terbentuk dari atom hidrogen dan atom karbon. Lumpur yang bercampur dengan jasa training tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan minyak dan gas bergerak dibawa oleh air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Adanya oksigen akan mengubah fosil yang mengendap di dasar laut itu menjadi gas dan terakumulasi ke dalam suatu batuan kedap, di mana bagian atas di sini merupakan suatu bagian dasar. Oke, setelah menyimak video pembelajaran tadi, kalian sudah bersama kelompok ya? Ya. Kelompok, jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Dari materi minyak bumi tadi, ibu sudah menyiapkan ada 4 problem yang akan kalian cari solusinya ya. Solusinya boleh kalian cari lewat buku paket yang ada atau boleh juga lewat internet. Nanti silakan didiskusikan dan nanti dipresentasikan masing-masing kelompok ya.
gas CO dan CO2 adalah dengan cara melakukan reboisasi. Bisakah Anda jelaskan maksud dari reboisasi? Baik. Apakah cuma itu saja yang ingin ditanyakan? Iya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 4. Salah satu cara mengatasi polusi udara adalah dengan cara reboisasi. Reboisasi adalah proses melakukan penghijauan kembali terhadap hutan atau lahan yang telah gundul, yang berfungsi untuk menghasilkan gas O2 dari hasil fotosintesis tumbuhan, di mana pada proses fotosintesis tumbuhan menggunakan gas CO2 yang berasal dari hasil pembakaran BBM. Sekian. Kalian membahas tentang masalah apa? Dampak penggunaan bahan bakar bagi kehidupan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita ketahui bahwa kendaraan bermotor menggunakan bahan kaca yang berdampak pada pemanasan global atau peningkatan suhu bumi. Kepada teman-teman kelompok lain ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Nomor 2 silakan. Apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman, di mana panas matahari terjebak di atmosfer bumi yang menyebabkan suhu bumi menjadi hangat. Bagaimana kelompok 2? Sudah cukup? Oke. Dari hasil diskusi 4 kelompok tadi, kita ketahui bahwa dampak pembakaran bahan bakar itu sangat tidak bagus untuk lingkungan kita ya. Karena kalau semakin banyak gas CO2 di udara, salah satu cara yang sudah sekarang dilakukan oleh manusia adalah dengan meningkatkan bilangan oktan pada bensin. Kenapa? Sehingga dulu ada premium, sekarang ada Pertalite, Pertamax, terus sampai ke turbo. Bilangan oktan ini semakin ditingkatkan sehingga proses pembakarannya itu sudah mendekati lebih sempurna. Nah, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Kesimpulannya ayo, siapa yang bisa? Spontan saja. Kesimpulan yang pertama, bilangan oktan itu berfungsi untuk meningkatkan proses pembakaran di dalam kendaraan. Proses pembakarannya kalau sudah meningkat semakin bagus, maka dia punya hasil pembakaran berupa CO2-nya semakin sedikit, sehingga udara tidak semakin tercemar oleh CO2. Oke, Ibu rasa cukup 2 itu saja dulu. Nanti yang lainnya silakan kalian di rumah pulang belajar lagi di video-video yang lain. Silakan, selain video yang sudah Ibu kasih, silakan kalian tonton lagi video-video tentang minyak bumi yang ada di YouTube. Banyak ya. Kita anak-anak pelajar zaman sekarang itu adalah pelajar mandiri. Kalian mencari lebih dahulu tentang informasi-informasi yang sekian banyak ada di media sosial yang tidak kalian pahami, boleh ditanyakan kepada bapak atau ibu gurunya di sekolah. Oke, hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada bab termokimia ya. Nanti di bab termokimia itu kita belajar juga tentang panas, panas dan yang hubungannya dengan ilmu kimia. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih untuk perhatian hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Pulang di rumah nanti langsung ke rumah ya. Jangan kemana-mana dengan cuaca yang kurang bagus, sebaiknya langsung pulang ke rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.